Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai destilasi. Yang pertama, pengertian destilasi. Apa itu destilasi? Nah, destilasi merupakan suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap, volatilitas bahan, atau didefinisikan juga teknik pemisahan kimia yang berdasarkan perbedaan titik-titik. Kemudian di sini ada prinsip kerja destilasi. Nah, destilasi adalah cara memperoleh cairan yang dikotori zat terlarut atau bercampur dengan cairan lain yang titik didihnya berbeda. Kemudian cairan yang dikehendaki kita dididihkan sampai menguap, lalu cairan itu dilewatkan melalui alat pengembun atau biasa disebut kondensor. Nah, hasil destilasi disebut destilat dan sisanya disebut residu. Kemudian ada macam-macam destilasi. Yang pertama yaitu destilasi sederhana. Pada destilasi sederhana, pemisahannya yaitu perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen yang bersifat volatil. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu. Nah, selain perbedaan kevolatilan, perbedaan titik didih yakni kecenderungan pada sebuah substansi untuk jadi gas juga. Destilasi ini bisa dilaksanakan pada tekanan atmosfer. Biasanya pengaplikasiannya digunakan untuk memisahkan campuran alkohol dengan air. Yang kedua ada destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat juga sebenarnya bisa disebut sebagai destilasi fraksionisasi. Nah, salah satu destilasi ini mempunyai fungsi untuk memisahkan molekul cair antara dua atau lebih dari suatu cairan atau larutan yang berdasarkan perbedaan titik didihnya. Destilasi ini juga berfungsi sebagai campuran dengan perbedaan titik didih yang lebih sedikit dari 20 derajat, lalu bekerja pada tekanan atmosfer atau tekanan rendah. Nah, aplikasinya pada destilasi bertingkat ini digunakan pada industri minyak sebagai pemisah komponen-komponen yang ada dalam minyak mentah. Perbedaan destilasi fraksionisasi serta dengan destilasi sederhana yaitu hadirnya kolom fraksionasi. Di dalam kolom fraksionasi terjadi pemanasan alam bertahap dengan suhu yang berbeda-beda di setiap platnya. Pemanasan yang berbeda bertujuan untuk memurnikan distilat yang lebih dari plat-plat di bawahnya. Semakin ke atas, maka akan semakin tidak volatil cairannya. Yang ketiga ada destilasi uap. Destilasi uap dipakai pada campuran senyawa-senyawa yang titik didihnya mencapai 200 derajat atau lebih. Destilasi uap menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu yang mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan air mendidih atau uap. Sifat yang fundamental dari destilasi uap adalah mampu mendestilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari setiap senyawa yang bercampur. Selain itu juga destilasi uap dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut di air pada semua temperatur, akan tetapi dapat didestilasi oleh air. Aplikasi destilasi uap merupakan untuk aplikasi destilasi uap digunakan untuk mengekstrak beberapa produk yang dihasilkan alam seperti minyak citrus dari citrus atau jeruk, minyak eukaliptus dari eukaliptus, dan berbagai ekstrak minyak parfum dari tumbuhan. Prinsipnya yaitu campuran akan dipanaskan melalui uap air yang dialirkan ke dalam campuran, kemudian ditambahkan juga dengan pemanasan. Uap dari campuran akan naik menuju ke arah kondensor, kemudian akhirnya masuk ke labu destilat. Yang terakhir ada destilasi vakum. Destilasi vakum ini digunakan pada senyawa yang jika didestilasi tidak stabil. Nah, makanya digunakan destilasi vakum. Dengan arti dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya. Campuran yang memiliki titik didihnya juga di atas 150 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada salah satu pengaplikasian metode destilasi. Yang pertama destilasi bertingkat yang tadi sudah disebutkan, yaitu pada pengolahan minyak bumi. Nah, salah satu contoh terbesarnya saat ini adalah proses pengolahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi minyak bumi atau menghasilkan destilasi seperti LPG, bensin, minyak tanah,
solar, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan karena komponen-komponen minyak bumi mempunyai titik didih yang berbeda-beda. Oleh karena dalam campuran minyak mentah terdapat lebih dari satu komponen yang akan dipisahkan, maka harus digunakan destilasi bertingkat atau biasa disebut destilasi fraksionisasi. Yang kedua, destilasi sederhana pada pemurnian aseton. Nah, pada pemisahan aseton dan air dapat dilakukan melalui destilasi sederhana, sebab kedua zat tersebut mempunyai perbedaan titik didih yang cukup besar. Air mempunyai titik didih 100 derajat dan aseton juga aseton hanya 56,53 derajat Celcius. Nah, ketika campuran ini dipanaskan, suhu campuran akan mengalami peningkatan. Saat suhu berada di sekitar suhu 56 derajat, suhu tersebut dijaga agar tetap berada pada titik didih aseton dan akhirnya mencapai suhu konstan di angka 84 derajat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada temperatur 56 derajat Celcius, tekanan uap aseton sama dengan tekanan atmosfer, sehingga aseton akan menguap, sedangkan air akan tetap berada pada labu destilasi, karena temperatur tersebut belum mencapai titik didih air. Akibatnya adalah air akan tetap berada pada fase cair dan tidak ikut menguap bersama aseton. Nah, sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.